Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian pada kompetensi dasar yang ke-11 ini, yaitu tentang memahami penghargaan pegawai. Ini adalah pertemuan pertama. Kita akan mempelajari tentang penghargaan pegawai. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. A. Pengertian penghargaan pegawai. Penghargaan itu berarti prestasi kerja seorang pegawai. Nah, kata penghargaan itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu appreciatio. Dalam bahasa Inggris, penghargaan itu berarti reward yang bermakna sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang yang mencapai prestasi tertentu, baik oleh dan dari perorangan maupun suatu lembaga, yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau non-material. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghargaan adalah perbuatan atau hal yang sebagainya ya, bisa berupa menghargai atau penghormatan. Jadi, penghargaan pegawai adalah imbalan baik dalam bentuk material maupun non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya agar dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi itu kesimpulannya ya. Menurut para ahli, menurut Tohadi, bahwa penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pegawainya agar meningkatkan produktivitasnya. Kemudian menurut Simamora, penghargaan adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para pegawai guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Kemudian menurut Mahmudi, penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Secara luas, sistem penghargaan diciptakan untuk menarik, menahan, dan memotivasi kinerja pegawai. Tujuan penghargaan yang lebih penting adalah adanya keadilan atau persamaan yang dapat dicapai dengan setidak-tidaknya 3 cara, yaitu sebagai berikut. A. Kesamaan internal berdasarkan harga diri yang diberikan pegawai bagi perusahaan. B. Kesamaan eksternal disesuaikan dengan pembayaran rata-rata perusahaan lainnya. C. Kesamaan individu adalah pembayaran yang adil sesama individu yang melakukan pekerjaan yang sama atau serupa. Anak-anak, penjelasannya itu seperti ini ya. Kalau kesamaan internal itu berhubungan dengan harga diri. Jadi seseorang yang mendapatkan penghargaan itu harga dirinya semakin besar atau dihargai oleh orang lain. Kemudian kalau kesamaan eksternal ini kita melihat dari perusahaan yang lain. Seandainya perusahaan yang lain memberikan penghargaan, maka perusahaan kita juga harus memberikan penghargaan. Kemudian untuk kesamaan individu, untuk pekerjaan yang sama, maka orang itu juga akan mendapatkan penghargaan. Begitu juga dengan pekerjaan yang serupa. B. Tujuan pemberian penghargaan. 1. Untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas. 2. Mempertahankan pegawai yang sudah ada. 3. Menjamin keadilan. 4. Perubahan sikap dan perilaku. C. Jenis-jenis penghargaan ini ada 2 ya. Yang pertama adalah penghargaan ekstrinsik atau extrinsic reward. Kemudian yang kedua adalah penghargaan intrinsik atau intrinsic reward. Untuk penghargaan ekstrinsik ini bisa berupa insentif, kemudian bonus, kemudian penghargaan secara formal dari pimpinan lembaga atau perusahaan, bisa berupa pujian, bisa berupa juga promosi jabatan. Kemudian untuk penghargaan intrinsik ini bisa berupa pencapaian prestasi, kemudian otonomi dan pertumbuhan pribadi dari seseorang pegawai tersebut. D. Syarat PNS mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. 1. Penilaian prestasi kerja dalam 2 tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian sasaran kerja pegawai atau SKP dan tiap-tiap aspek perilaku kerja paling rendah bernilai baik.
2. Telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat yaitu sebagai berikut. A. 10 tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. B. 20 tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. C. 30 tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Jadi maksudnya anak-anak ya, untuk PNS yang masa kerjanya 10 tahun nanti akan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang 10 tahun. Kemudian ada juga yang 20 tahun, kemudian ada juga yang masa kerjanya 30 tahun. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu, yaitu sebagai berikut. A. 10 tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, kemudian 30 tahun. Maksudnya dalam waktu 10 tahun pegawai tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun berat gitu ya. Kemudian untuk yang Satya Lencana Karya Satya yang 20 tahun, artinya selama 20 tahun dia bekerja sebagai PNS itu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian untuk yang masa kerja 30 tahun, artinya selama 30 tahun dia menjadi PNS tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Itu maksudnya ya. 4. Tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan sebagai berikut. A. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam 10 tahun berjalan. Begitu juga untuk yang Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, artinya selama 20 tahun dia tidak pernah mengambil cuti. Kemudian untuk yang 30 tahun, pegawai tersebut sebagai PNS tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara. Maka pegawai-pegawai tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. 5. Ketentuan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada poin 4C dikecualikan bagi PNS wanita yang cuti di luar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya. 6. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. 7. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan. 8. Tidak terdapat hal-hal berikut. A. Tidak masuk kerja lebih dari 15 hari tanpa keterangan yang sah untuk setiap tahun dalam 2 tahun terakhir. B. Terlambat atau pulang kerja lebih cepat tanpa keterangan lebih dari 112 jam 30 menit. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang penghargaan pegawai. Silakan kalian pelajari lebih lanjut ya. Untuk hal-hal yang belum paham, silakan ditanyakan kepada Ibu. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.